Shalom, selamat siang teman-teman terkasih di dalam Kristus. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada, kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Nah, kita patut bersyukur nih, karena Tuhan telah menganugerahkan teknologi bagi kita, sehingga kita dapat beribadah secara online. Oleh karena itu, sebelum kita mempersiapkan ibadah, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Setiap dari kita pasti pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan, bahkan membuat kita terpuruk. Namun kita patut bersyukur karena Allah senantiasa merangkul kita melalui Tuhan Yesus, sehingga kita dapat membagikan kasih itu kepada sesama kita melalui satu komunitas. Salah satunya dengan membentuk komunitas lingkungan yang membangun sesama. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari dengan hati yang gembira kita pujikan lagu dari NKB 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Masa remaja atau masa pemuda merupakan suatu masa yang penuh dengan potensi. Karena Allah begitu menganugerahkan bakat yang begitu besar kepada kita untuk kita bagikan kepada sesama. Namun seringkali kita menyalahgunakan bakat kita, sehingga ketidaktaatan kita menimbulkan perpecahan bagi sesama. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mempersilakan teman-teman untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersama kembali datang di hadapan-Mu untuk mengaku segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Tuhan, ampunilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Allah yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita pujikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Nyata sungguh perlindungan
Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan dan pimpinannya untuk firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau begitu sayang kepada kami, sehingga Tuhan Engkau mau mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia, menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Begitu mengasihinya Tuhan kepada kami sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan juga mau menuntun setiap langkah kami. Tuhan mau memberkati kami. Seperti pada hari ini Tuhan, berkat-Mu boleh kami terima melalui ibadah yang kami ikuti sekarang ini. Berkat-Mu boleh kami terima melalui firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mohon Tuhan biarlah Tuhan juga mau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang membuka mata hati dan telinga kami untuk firman Tuhan. Kami mau diajar dan dibimbing oleh firman-Mu. Dan juga melalui kuasa Roh Kudus kami disanggupkan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan, perintahkan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hari ini akan membaca firman Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kita akan baca Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 18. Markus 16 ayat 9 sampai 18. Firman Tuhan demikian untuk kita semua. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Kita sudah baca, kita sudah dengarkan bersama, dan berbahagialah kita yang selalu memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat
tayangan pertama. Saudara-saudara, sebuah peristiwa itu dapat berpotensi mempersatukan ataupun menceraikan. Nah, untuk melihat kebenaran dari pernyataan ini, kita bisa lihat, misalnya ada satu berita mengatakan kabar baik di tengah wabah corona, Israel dan Palestina bersatu tangani COVID-19. Jadi ini sebuah peristiwa ternyata bisa mempersatukan, yaitu apa? Wabah corona mempersatukan dua negara yang selama ini bermusuhan, yaitu Israel dan Palestina, untuk bersama-sama menghadapi COVID. Tetapi yang di bawah kita juga lihat, pemerintah Korea Utara memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Alasannya pengadilan Malaysia mengizinkan warga Korea Utara diekstradisi ke Amerika untuk menghadapi tuduhan pencucian uang. Jadi ada satu peristiwa, yaitu Malaysia mengizinkan warga Korea Utara diekstradisi ke Amerika Serikat, dan ternyata itu membuat hubungan kedua negara menjadi memburuk, bahkan menjadi putus karena Korea Utara memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Jadi betul ya, sebuah peristiwa bisa mempersatukan, tetapi juga bisa menceraikan. Tolong bisa dibantu. Nah, sebelumnya lagi, ya, peristiwa kebangkitan Kristus, saudara. Sekarang kita bicara tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Itu mempersatukan atau menceraikan? Peristiwa ini bersifat mempersatukan atau menceraikan? Selanjutnya, saudara-saudara, bagi Kristus, peristiwa kebangkitan itu adalah momen tepat untuk mempersatukan. Jadi bagi Kristus sendiri, kebangkitannya itu harus menjadi sesuatu yang mendatangkan kesatuan. Mengapa begitu? Sebab kematiannya yang mendahului kebangkitannya itu membuat murid-murid bersembunyi, ketakutan, kehilangan harapan. Kalau tadi kita baca di bacaan kita di ayat yang ke-10 dikatakan berkabung dan menangis. Jadi itu dampak dari kematian Kristus. Jadi sekarang Kristus ingin kebangkitannya itu bisa menjadi momen yang tepat untuk membuat murid-murid juga turut bangkit. Ya, tidak kocar-kacir, ya, tidak terpuruk, tetapi bisa bersatu kembali, bersama kembali, ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Makanya saudara-saudara, Yesus dalam bacaan kita tadi dikatakan dia menampakkan diri untuk membuat mereka percaya. Yesus dikatakan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Yesus juga dikatakan menampakkan diri kepada 2 orang dari mereka dalam perjalanan keluar kota. Yesus juga dikatakan menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Bayangkan saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus tidak serta-merta langsung kembali ke surga. Dia sengaja menyediakan waktu, bahkan kita tahu itu waktu yang disediakan oleh Yesus tidak pendek saudara, 40 hari. Dia sediakan waktu setelah kebangkitannya untuk apa? Untuk ngurusi murid-muridnya ini loh. Dia menampakkan diri, menjumpai mereka dalam berbagai kesempatan. Tujuannya apa? Cuma satu, supaya mereka percaya bahwa dia telah bangkit. Jadi peristiwa kebangkitan itu bagi Kristus momen yang tepat untuk mempersatukan murid-murid. Nah, bagi Kristus saudara, memang penting murid-murid itu dipersatukan. Dan yang mempersatukan mereka itu apa? Kepercayaan kepada kebangkitan Kristus. Kepercayaan pada kebangkitan Kristus, itulah kekuatan untuk mempersatukan mereka. Jadi kebangkitan itu mesti memberi dampak positif bagi mereka. Kalau tadi dikatakan kebangkitan Kristus itu momen tepat mempersatukan, maka tidak salah ya kalau kita katakan kebangkitan itu juga berarti harus memberi dampak positif. Ya, saudara,
Setiap peristiwa kalau memberi dampak positif pasti akan menjadi indah. Apapun itu. Saya ingat saudara ketika saya masih melayani di jemaat di Batu, saudara. Ya. Itu pernah terjadi suatu kali saya bersama dengan sejumlah anggota jemaat itu pergi ke Surabaya. Jadi kami dari Batu ke Surabaya. Naik mobil, satu mobil, untuk apa? Untuk melayat. Ya. Melayat siapa saya sendiri sudah tidak seberapa ingat, saudara ya. Pokoknya ngelayat gitu ya. Nah, dalam perjalanan pulang, saudara, dari Surabaya pulang ke Batu, kami kan lewat tol. Ya, masih tol yang lama, saudara ya. Nah, disitulah kami mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi terjadi tabrakan beruntun, gitu ya. Kalau satu kendaraan mendadak ngerem, pasti yang di belakangnya yang jaraknya terlalu dekat juga akan terlambat ngerem, jadi ikut nabrak gitulah. Itu kondisi kecelakaannya seperti itu, saudara. Ya, kami berada di urutan yang keberapa tidak tahu persis, yang jelas kami menabrak juga ditabrak dari belakang, sehingga kaca-kaca pecah semua, kaca depan, kaca belakang pecah semua. Bersyukur tidak ada dari antara kami yang sampai harus mengalami luka parah atau harus dilarikan ke rumah sakit, tidak ada. Tapi itu peristiwa memang membuat syok ya, karena sebagian itu ibu-ibu. Kami sempat terkatung-katung sekian jam, saudara-saudara, di mana di mana itu namanya itu di Jasa Marganya tol itu loh. Terkatung-katung di situ sekian jam. Menunggu apa? Menunggu jemputan. Mobil yang kami gunakan sudah tidak bisa kami pakai lagi karena ditahan oleh kepolisian. Jadi kami menunggu jemputan dari mana? Dari Batu untuk menjemput kami. Nah, yang menarik saudara, setelah peristiwa itu, salah satu ibu yang ikut dalam rombongan kami itu sebelumnya saudara tidak pernah ke gereja. Saya tahu persis saudara, dia kalau hari Minggu tidak pernah kebaktian di gereja. Padahal dia itu saudara istri dari seorang penatua, ya, istri seorang penatua. Tapi dia tidak pernah datang ke gereja kebaktian hari Minggu. Kenapa? Kalau ditanya selalu jawabannya hari Minggu repot, sibuk menyiapkan apa? Menyiapkan ini dagangan, karena dia kalau hari Minggu jualan, saudara, jualan makanan. Jadi sibuk dengan dagangannya, tidak bisa ke gereja. Tetapi setelah peristiwa kecelakaan itu, dia datang ke gereja. Hari Minggu bersama suaminya, dia kebaktian di gereja. Dan itu terus dia lakukan. Dan dari suaminya saya mendapatkan informasi bahwa istrinya itu setelah mengalami kejadian kecelakaan di tol itu, dia bilang begini, Tuhan itu baik ya, melindungi saya ya, dari kecelakaan itu. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi rasa syukur itu lalu dia ungkapkan dengan cara sekarang dia mau kebaktian di gereja. Dia mau beribadah kepada Tuhan. Itu dampak positif saudara ya, dari sebuah peristiwa. Selalu indah saudara. Ya. Nah saudara, kalau kita kembali ke firman Tuhan, Yesus saudara-saudara menghendaki semua murid itu menjadi percaya. Ya, Tuhan menampakkan diri berkali-kali, tujuannya apa toh? Supaya mereka percaya, ini loh aku Yesus, aku sudah bangkit, aku hidup, itu aja. Ya. Kenapa Tuhan ingin semua murid menjadi percaya? Sebab ada tugas selanjutnya untuk murid-murid, yaitu memberitakan Injil. Bukankah tadi Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah tugas mereka, memberitakan Injil. Makanya mereka mesti percaya terlebih dahulu. Semua harus punya satu sikap, ya, keyakinan yang sama, yaitu percaya akan kebangkitan Kristus. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk memberitakan Injil.
Dan Tuhan juga melanjutkan, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi percaya kepada Injil itu akan mendatangkan selamat. Makanya murid-murid mesti percaya. Nah, saudara, dari sini kita sudah simpulkan ya, sebagai sebuah komunitas yang tadinya sudah mulai tercerai-berai, ya, komunitas yang mulai kehilangan harapan, komunitas yang terpuruk, mereka sekarang dipulihkan dan dibersatukan oleh iman kepada kebangkitan Yesus. Dan setelah mereka mengalami pemulihan dan penyatuan seperti ini, mereka diberi satu tugas. Beritakanlah Injil. Saudara, kenapa Kristus kok menekankan kepada mereka untuk memberitakan Injil? Karena sejak masa awal pelayanan di dunia, Yesus sudah menyatakan bahwa memberitakan Injil itulah maksud tujuan kedatangannya ke dunia. Jadi kalau mereka sekarang memberitakan Injil, sebetulnya mereka tuh melanjutkan kehadiran dan misi Kristus di dunia ini, memberitakan Injil. Di Markus 1 ayat 38 dikatakan, aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang. Jadi kalau Yesus kemudian kembali ke surga, maka tujuan ia datang ke dunia itu tidak boleh berhenti. Itu dilanjutkan oleh siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya yang percaya kepadanya. Ya, memberitakan Injil. Kata Injil, saudara, dipakai Yesus selalu dalam rangka memproklamasikan kedatangan kerajaan Allah. Jadi kedatangan kerajaan Allah. Memberitakan Injil berarti memberitakan kedatangan kerajaannya. Ya, Injil dalam bahasa Inggris disebut gospel, saudara. Ya, gospel, dari kata gospel artinya kabar baik. Jadi tugas murid-murid itu apa? Memberitakan kabar baik. Kabar baik dari Tuhan. Dan kita bisa maknai memberitakan kabar baik itu berarti menghadirkan pemenuhan kebutuhan dan menolong orang mengalami kehidupan yang diubahkan. Itu kan kedatangan Kristus di dunia yang memproklamasikan kerajaan Allah. Dia menghadirkan pemenuhan kebutuhan. Dia juga menolong orang-orang untuk mengalami hidup yang diubahkan. Nah, bentuknya macam-macam, saudara, yaitu menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang kerasukan setan, memberi makan orang yang lapar, orang yang tersesat dikembalikan di jalan yang benar, orang yang mengalami kepahitan hidup mereka dipulihkan, orang yang putus asa mendapat harapan, yang bersusah hati dihibur, yang belum percaya akhirnya menjadi percaya dan mengalami anugerah dari Tuhan. Itulah, saudara, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima Injil dan percaya kepada kebangkitan Yesus, kita semua ini kan juga menerima Injil ya, sudah menerima Injil, dan kita semua juga percaya kepada kebangkitan Yesus. Pertanyaan buat kita pada hari ini, apakah saudara telah memberitakan Injil? Ingat, Kristus mau ya 40 hari lamanya bertahan dulu di dunia, ya, menjumpai murid-murid hanya untuk memberitahu, ini aku, percayalah aku telah bangkit, aku hidup. Dan kalau engkau percaya, semua percaya, tidak ada yang tidak percaya, ayo beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik, itu akan mendatangkan keselamatan. Nah, saudara, pertanyaan buat kita hari ini, sekarang ini, apakah saudara sudah memberitakan Injil? Saudara, saya ajak saudara lihat ini ya, GMKI, saudara, ya, ini contoh ya, GMKI Jakarta ajak mahasiswa dan pemuda gereja galang bantuan bagi korban bencana. Nah, ini saudara ya, ini ada satu organisasi Kristen GMKI, dia mengajak lembaga-lembaga gereja, ya gereja-gereja bekerja sama membantu korban bencana. Ini memberitakan Injil, saudara. Ya. Mereka semua
walaupun dari lembaga yang berbeda, satu gereja, satu organisasi ya, organisasi kemahasiswaan, tetapi mereka semua percaya kepada Kristus, percaya mereka punya Yesus yang bangkit, dan itu menyatukan mereka untuk mereka memberitakan Injil dalam bentuk ini, ya, menjadi kabar baik, menolong mereka yang mengalami penderitaan karena bencana. Dan firman Tuhan tadi mengatakan apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan cuma kepada sesama manusia, tapi segala makhluk. Jadi termasuk binatang dan hewan, binatang dan tumbuhan. Nah, contoh yang di bawah kita temukan itu, aksi tanam pohon pemuda gereja Toraja. Jadi ini juga sama saudara, mereka melakukan penghijauan. Itu berarti sebenarnya juga sama saja mereka tengah memberitakan kabar baik ya, melalui dan kepada siapa? Ini tumbuhan, itu juga makhluk ciptaan Tuhan seperti kita. Inilah bentuk-bentuk memberitakan Injil saudara ya. Jadi jangan saudara selalu memaknai memberitakan Injil berarti saya mesti khotbah nih Pak, saya mesti khotbah menyampaikan firman Tuhan nih Pak. Waduh Pak, saya ini loh nggak bisa kalau suruh gitu Pak. Wah, saya nggak pernah sekolah Alkitab Pak, nggak bisa. Ya memang siapa yang menuntut bahwa saudara harus ya memberitakan Injil dengan cara menyampaikan khotbah ya? Tidak saudara ya. Menyampaikan kabar baik bisa secara verbal maupun non verbal. Jika kita tidak bisa melakukan secara verbal, lakukan itu secara non verbal. Ya. Ini contoh-contohnya. Saudara tahu di gereja itu sudah sejak setahun yang lalu ya, ini sudah jalan 250 sekian ya hari, sudah jalan secara efektif 250 sekian hari atau 260 sekian hari, pembagian nasi bungkus kepada tukang becak itu setiap hari kecuali Kamis Jumat ya, dilaksanakan pukul 3 sampai setengah 4 sore ya, jadi kira-kira 1 jam lagi saudara. Nah saudara, kalau saudara memang terpanggil untuk memberitakan Injil, saudara bisa ambil bagian di situ ya, saudara bisa ikut bagikan nasi bungkus kepada tukang becak, atau saudara malah bisa juga berpartisipasi ya dengan memberikan bantuan materinya, nasi bungkusnya juga bisa, atau cuma memberikan ini loh, membagikan nasi bungkusnya. Jadi jangan melulu hanya Mbak Sofi, Mbak Deborah, Pak Satrio ya. Saudara bisa terlibat, bagiin aja saudara, ya, ikut bagiin kepada bapak-bapak becak ini loh. Itu cara yang sangat sederhana bahwa saudara memberitakan Injil, kabar baik. Saudara tidak ngutip ayat apapun di situ. Saudara tidak bicara tentang firman Tuhan apapun, tapi apa yang saudara lakukan berarti saudara sudah menghadirkan kabar baik bagi bapak-bapak becak tersebut. Saudara, ini adalah seorang tokoh perintis gereja Masehi Advent hari ke-7, Ellen G. White. Dia bilang begini saudara, Allah dapat menjangkau tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Tetapi agar kita bisa mengembangkan suatu tabiat seperti Yesus Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Itu kata-kata dia, saudara, yang sudah dia sampaikan lebih dari 1 abad yang lalu. Dan itu betul saudara, bagus sekali ya. Kristus bisa sebetulnya saudara menggenapi semua tujuan dan rencananya tanpa melibatkan kita. Bisa pakai banget, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhan sengaja mau menyertakan kita, melibatkan kita, itu untuk kebaikan kita saudara. Dan menurut Ellen G. White, itulah cara kita mengembangkan karakter seperti Kristus ketika kita ambil bagian dalam pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil. Ya saudara, mengembangkan karakter Kristus, itulah tujuan yang mau dicapai. Indah sekali kan ya, ternyata kita memberitakan Injil itu juga baik buat diri kita,
supaya kita bisa punya kepribadian seperti Kristus, dibentuk punya karakter seperti Dia. Karena itu biarlah semua ini membuat kita juga semakin terpanggil ya, untuk memberitakan Injil. Ya, Billy Graham, seorang penginjil sangat terkenal dari Amerika Serikat, dia bilang begini, pekerjaan saya adalah untuk setia, untuk memberitakan Injil dimanapun saya berada. Dan ini selalu merupakan kehormatan besar, dengan perasaan rendah hati dan ketidaklayaan untuk memberitakan Injil kapan saja. Ya, saudara, biarlah kita juga punya satu sikap, ya, pandangan yang sama, bahwa merupakan tugas kita semua setia memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, kita orang-orang yang telah dijumpai oleh Kristus yang bangkit, semata-mata supaya kita menjadi percaya. Mari kita jawab rasa syukur kita kepada Tuhan itu dengan cara kita mau memberitakan kabar baik, ya, bagi setiap makhluk. Dan akhirnya saudara, firman Tuhan di Roma 10 ayat 15 mengingatkan kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau saudara memberitakan Injil dimanapun saudara berada, ya, maka kehadiran saudara itu akan dipandang indah oleh mereka yang menerimanya. Jadilah pemberita-pemberita Injil yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan lanjutkan ibadah kita ini dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah bangkit, telah menang atas maut dan dosa, dan Tuhan, Engkau juga telah menjumpai murid-murid-Mu, memulihkan mereka dari keterpurukan, dari rasa takut, dari rasa putus asa, dan dari kesusahan hati. Dan Tuhan, Engkau mau menjumpai mereka semata-mata supaya mereka semua menjadi percaya bahwa Engkau telah bangkit. Dan kepercayaan yang sama itulah yang menjadi dasar dan kekuatan untuk mereka kemudian memberitakan Injil. Oh Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang percaya bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah bangkit. Engkau telah menjadi Allah yang hidup. Dan karena itu Tuhan,
biarlah kami juga selalu punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik bahwa kami punya Tuhan yang hidup, kabar baik bahwa kami punya Tuhan yang selalu menghadirkan keselamatan, menghadirkan cinta kasih, menghadirkan pemulihan kepada orang-orang yang mau percaya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami agar kami punya kepekaan untuk memberitakan Injil. Setiap kali kesempatan itu datang, biarlah kami tidak melewatkannya kepada siapapun dan dimanapun itu. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menyaksikan dan juga membagikan kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada orang lain yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun kami masih muda, tetapi kami bukan berarti tidak bisa untuk menjadi saksi-saksi kabar baik bagi sesama kami. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk para pemuda dan remaja GKI Diponegoro Surabaya. Tuhan pimpin dan berkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergaulan mereka, dan juga tentu di dalam pelayanan mereka, demikian juga dalam kehidupan mereka sehari-hari bersama dengan keluarga. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan selalu boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan, bahkan melalui mereka damai sejahtera-Mu juga boleh dihadirkan. Kami berdoa jikalau saat ini Tuhan ada di antara teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya, kami mohon Tuhan juga mau berbelas kasih, Tuhan juga mau melawat mereka, Tuhan juga mau menyatakan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib, sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit mereka, pergumulan mereka, dan mereka telah mendapatkan pertolongan, jawaban yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan sekarang ini untuk keadaan di negeri kami, terutama Tuhan setelah adanya aksi-aksi teror. Kami bersyukur jikalau hari-hari ini situasinya sudah baik, sudah aman, dan kami mohon campur tangan Tuhan supaya kondisi yang sudah terkendali baik aman ini tetap dapat terpelihara ya, untuk hari-hari selanjutnya. Sehingga kami sebagai masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam mengatasi masalah-masalah di dalam negeri, baik itu masalah perekonomian maupun masalah kesehatan, terutama Tuhan untuk pelaksanaan program vaksinasi, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan teratur, ya, dan akhirnya nanti semua masyarakat dari setiap lapisan bisa mendapatkan pelayanan ini. Dan biarlah itu menjadi cara yang terbaik bagi kami untuk kami bisa mencegah penyebaran virus COVID ini. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk orang tua kami. Kami mohon Tuhan juga memberkati orang tua kami dengan kesehatan yang baik, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati juga agar orang tua kami bisa menjadi orang tua yang perhatian, orang tua yang bijak, orang tua yang mengasihi anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya dengan benar menurut firman Tuhan. Kami rindu kami semua bisa punya keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan damai, keluarga yang membuat kami betah tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan permohonan-permohonan kami dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan yang telah menyatakan diri sebagai
Allah yang hidup dan kekal, yang mengajar kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang senantiasa membaharukan dan menguatkan kita telah kita terima. Dengan rasa hormat dan syukur, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, terimalah ya Bapa, dan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu dari KJ 426, baitnya yang pertama dan keempat. Kita harus membawa berita. Saudara, kami undang untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa di surga, serta damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kehidupan saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah KPR selanjutnya. Stay safe, stay healthy.